Hai teman, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, namaku Rin. Aku konten creator dari Berau, Kalimantan Timur. Dan hari ini kembali lagi di segmen Kerin Wheel, yaitu aku akan memberikan informasi tentang rambut keriting. Dan di video kali ini aku ingin membahas tentang istilah-istilah yang biasa disebut di dunia perkeritingan. Well, aku mau terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah banyak request di aku untuk bikin video tentang rambut keriting. Dan salah satu request dari kalian adalah, Kak, sharing dong tentang istilah-istilah yang biasa diucapin atau disebutin atau diungkapin di dunia perkeritingan. Karena memang istilah-istilah untuk rambut keriting itu ada banyak banget, dan kebanyakan memang bahasa Inggris teman-teman ya. Karena memang dari luar negeri lah yang pertama kali mempelajari lebih dalam tentang rambut keriting, sehingga terjadi banyak istilah-istilah itu bahasanya kebanyakan dari luar negeri. Istilah-istilah yang sering dipakai oleh orang-orang yang membahas tentang rambut keriting itu ada banyak banget, bener-bener yang banyak banget teman-teman. Itu udah aku catetin beberapa, dan setahu aku, yang aku tahu ya, itu ada lebih dari 50 istilah yang sering disebutkan, dan kebanyakan itu adalah dari bahasa Inggris. Tapi di video ini aku nggak akan membahas semuanya langsung 50 istilah, karena itu banyak banget. Jadi aku akan membagi dalam beberapa video. Untuk yang di part pertama ini, aku hanya akan memberikan 20 istilah untuk teman-teman semuanya masih pemula, supaya teman-teman bisa tahu dan bisa mengikuti ketika aku menjelaskan tentang rambut keriting. Karena biasanya aku juga memakai istilah-istilah sesuai dengan bahasa luar negeri, karena memang bahasanya itu datangnya dari sana. So ya teman-teman, biar nggak makin panjang waktunya, yuk kita ngomong sama-sama. Let's start. Oke. Istilah yang pertama adalah naturally curly. Ya, ini artinya adalah keriting alami atau keriting asli atau keriting yang tidak dibuat-buat. Jadi maksudnya rambut kalian tuh aslinya keriting, bukan dibikin-bikin di salon, bukan kalian fake curl, tapi emang kalian punya rambut keriting dari lahir. Itu namanya naturally curly. Istilah yang kedua adalah hair type atau tipe-tipe rambut. Dan ini yang banyak banget teman-teman tanyain, karena aku biasanya nyebutin ada kayak rambut aku tipenya 2C sama 3A. Terus banyak yang bingung, itu apa sih Kak, kok ada tipe 2C, tipe 2A, tipe 3A. Itu adalah hair type atau tipe-tipe rambut. Rambut yang tipenya 1A, 1B, 1C itu namanya rambut lurus. Rambut yang tipenya 2A, 2B, 2C itu rambut yang wave. Terus selanjutnya juga ada rambutnya tipenya 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, itu ada macam-macam. Itu nanti aku akan bikin video khusus tentang itu. Jadi di sini aku tidak akan memberikan penjelasan secara detail tentang hair type. Tapi yang perlu kalian tahu, hair type yang ada 2B, 2C, 3A, 4A itu namanya adalah hair type atau tipe rambut. Istilah yang ketiga adalah hair porosity atau disebut dengan porositas rambut. Aku udah bikin videonya ini, jadi teman-teman bisa nonton videonya tentang hair porosity atau tentang porositas rambut. Tapi untuk mengingatkan kalian, hair porosity adalah kemampuan rambut dalam menyerap dan juga mempertahankan kelembapan. Ya. Yang keempat adalah curl pattern. Ini juga aku sering ngomongin tentang curl pattern atau pola rambut keriting kalian, karena seperti yang aku bilang, rambut keriting itu punya macam-macam pola. Ini mirip seperti hair type atau tipe rambut, cuman kalau istilah curl pattern itu biasanya aku pakai ketika aku mendefinisikan rambut. Misalnya rambut kita didefinisikan dengan teknik ini supaya curl pattern kita tuh terbentuk, atau pola rambut kalian itu bisa terdefinisi. Jadi curl pattern itu adalah pola rambut keriting. Oke. Istilah yang kelima adalah styling. Kalau aku sering ngomongin styling rambut kita di styling dengan teknik ini. Maksud dari kata styling di sini adalah cara kita untuk membuat rambut kita menjadi lebih terbentuk pola keritingnya, supaya pola keritingnya itu menjadi lebih bagus, lebih kelihatan, lebih terdefinisi. Itu maksudnya dari kata styling, yaitu cara yang kita lakukan untuk membuat rambut keriting kita menjadi lebih terdefinisi atau lebih terlihat rapi dan terlihat bagus
pola rambut keritingnya. Yang selanjutnya adalah define. Define ini yang tadi barusan aku omongin juga, yaitu mendefinisikan, terdefinisi. Define, mendefinisikan, mempertajam. Istilah yang selanjutnya adalah detangle. Ini maksudnya adalah menguraikan atau melerai-lerai rambut kalian dengan menggunakan jari-jari setelah mandi. Biasanya orang-orang yang punya rambut keriting itu menghindari penggunaan sisir, jadi mereka melerai-lerai atau mengurai-ngurai rambut yang kusut di rambut mereka tuh dengan menggunakan jari, bukan menggunakan sisir. Itu namanya detangle. Jadi kayak digini-giniin rambutnya, habis mandi kan, habis keramas biasanya tuh disisir-sisir dengan menggunakan jari ya. Menyisir rambut dengan menggunakan jari itu namanya detangle. Yang selanjutnya adalah finger coil. Finger coil ini adalah suatu teknik untuk mendefinisikan rambut keriting kita dengan menggunakan jari. Caranya yaitu dengan membelit-belitkan rambut kita dengan menggunakan jari. Makanya namanya finger coil. Caranya itu tinggal ambil satu bagian rambut, terus kalian kasih kondisioner, terus kalian belit-belit rambut kalian seperti ini. Dibelit-belit aja. Ini namanya teknik finger coil. Yang selanjutnya adalah scrunch. Scrunch ini juga salah satu teknik untuk mendefinisikan rambut keriting, yaitu dengan cara meremas-remas. Aku paling sering banget menggunakan teknik scrunch ini karena ini teknik yang paling gampang untuk kalian, bahkan kalian yang pemula pun juga bisa menggunakan teknik ini. Disebut teknik scrunch karena kita perlu meremas-remas rambut kita, contohnya seperti ini, supaya rambut keriting kita itu menjadi lebih terdefinisi. Untuk teknik scrunch ini ada beberapa rambut yang bandel banget atau tidak bisa didefinisikan dengan teknik scrunch. Makanya ada banyak teknik untuk mendefinisikan rambut, salah satunya yang tadi aku sebut yaitu scrunch dan juga finger coil. Kalau misalnya kalian pakai teknik scrunch tapi rambut kalian tidak bisa terdefinisi dengan baik, berarti kalian perlu belajar teknik lain, yaitu teknik finger coil. Kalau teknik finger coil nggak bisa, masih ada lagi teknik yang lain, tapi karena di sini aku membahas istilah untuk pemula, jadi aku hanya memberikan dua teknik aja, yaitu scrunch dan juga finger coil. Istilah yang selanjutnya adalah scrunchie. Kalian pasti udah banyak yang tahu juga tentang scrunchie ini. Ini adalah pita rambut atau bisa dibilang kayak kunciran rambut yang dipakai di rambut kita, tapi dia terbuat dari bahan satin. Kenapa satin? Karena satin itu sangat lembut dan dia sangat aman untuk dipakai di rambut kita. Dia tidak akan membuat rambut kita menjadi, ada helikopter ya, si scrunchie ini tidak akan membuat rambut kita menjadi rusak, dan juga dia tidak akan merubah dan juga merusak pola rambut keriting kita. Makanya untuk orang-orang yang rambutnya keriting sangat disarankan untuk pakai scrunchie karena dia tidak akan merusak atau memberikan damage ke rambut kalian yang kering, karena rambut keriting biasanya rambutnya kering. Lanjut, yang selanjutnya adalah plopping. Aku juga udah bikin video tentang plopping, teman-teman bisa lihat. Jadi kalian bisa belajar tentang plopping karena aku menjabarkan tentang plopping ini sangat detail. Tapi untuk mengingatkan lagi, plopping adalah suatu cara atau suatu teknik yang dipakai untuk rambut keriting, yaitu dengan cara membungkus rambut kita dengan menggunakan kaos, yaitu kaos katun atau handuk microfiber, dengan tujuan untuk membuat rambut kita itu menjadi lebih terbentuk juga rambut keritingnya, dan juga untuk membuat rambut keriting kita menjadi lebih cepat kering dengan cara di plopping. Yang selanjutnya adalah pineapple. Untuk pineapple ini yang dimaksud bukan nanas, oke, bukan buah-buahan, tapi yang dimaksud pineapple ini adalah suatu cara atau suatu teknik yang dipakai untuk rambut keriting pada saat kita mau tidur. Untuk teman-teman yang udah belajar styling, terus kalian malam harinya mungkin kalian bingung ini rambutnya digimanain biar nggak rusak besok harinya. Nah, kalian perlu menggunakan teknik pineapple ini untuk kalian pakai sebelum kalian tidur. Caranya yaitu kalian ikat rambut kalian ke atas seperti nanas, dengan maksud supaya rambut kalian itu tidak rusak ketika kalian tidur, dan styling yang kalian lakukan di pagi hari itu masih tetap terjaga supaya nggak rusak ketika kalian bangun tidur. Istilah yang selanjutnya, yang ke-13 adalah frizz. Ini juga banyak banget, semua orang selalu memakai istilah frizz
rambut keritingnya frizz, besok paginya frizz, sedikit-sedikit frizz. Frizz yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi di mana rambut keriting kalian itu tidak bisa terbentuk ikalnya seperti ini. Rambut keriting kalian itu terlihat pecah, terlihat kusam, terlihat rusak, diakibatkan karena beberapa faktor, bisa faktor dari kelembapan dan juga kerusakan. Ada banyak faktor, itu yang dimaksud dengan frizz. Yang selanjutnya adalah clarify, yaitu menggunakan deep cleansing shampoo untuk membersihkan rambut kita dari penumpukan-penumpukan produk atau kotoran. Deep cleansing shampoo yang dimaksud ini tuh seperti sampo-sampo yang sering kita pakai teman-teman. Beberapa orang di luar negeri yang punya rambut keriting itu mereka menghindari sampo-sampo yang seperti ini. Bukan berarti mereka nggak pakai, mereka tetap pakai, tapi mereka pakai itu seminggu satu kali atau 2 minggu satu kali, karena mereka tidak memakai sampo ini untuk membersihkan rambut mereka setiap kali keramas. Kenapa? Karena sampo-sampo yang deep cleansing seperti ini biasanya membuat rambut keriting mereka itu menjadi kering. Untuk rambut yang high porosity, memang sampo yang sejenis ini itu bisa membuat rambut kalian menjadi sangat kering teman-teman. Tapi clarifying shampoo seperti ini itu juga sangat penting untuk membersihkan rambut kita dari penumpukan-penumpukan produk yang biasa kita pakai. Karena untuk rambut keriting kita tuh biasa pakai conditioner, kita juga biasa pakai styling produk, dan itu pasti terjadi penumpukan di kepala kita atau di kulit kepala kita atau di rambut kita. Makanya kita tetap perlu untuk menggunakan clarifying shampoo seperti ini. Kebanyakan sampo yang dijual di pasaran yang ada di Indonesia ini itu jenisnya adalah clarifying shampoo atau shampoo yang memang untuk deep cleansing. Dan sampo-sampo yang seperti ini biasanya mengandung sulfat dan juga mengandung silikon. Untuk sampo yang lebih mild sendiri masih jarang banget di Indonesia yang menjual shampoo dengan tekstur yang lebih lembut. Padahal sebenarnya untuk rambut-rambut yang high porosity memang jangan terlalu sering menggunakan deep cleansing shampoo atau clarifying shampoo, karena itu bisa membuat rambut keriting kalian menjadi lebih kering dan juga hilang kelembapannya. Yang selanjutnya adalah co-wash, yaitu menggunakan conditioner untuk membersihkan rambut, bukan dengan shampoo yang berbusa. Orang-orang yang ada di luar negeri yang rambut keritingnya itu tipenya kering dan rentan terhadap kekeringan, mereka biasanya tidak menggunakan shampoo seperti yang tadi aku bilang, tapi mereka menggunakan cleansing conditioner. Ada conditioner khusus yang dibikin supaya conditioner ini bisa membersihkan rambut, yaitu untuk rambut-rambut yang jenisnya kering. Tujuannya adalah supaya rambut keriting mereka itu tidak semakin kering dan juga tidak semakin hilang kelembapannya. Untuk di Indonesia sendiri aku masih belum tahu apakah ada conditioner khusus atau cleansing conditioner yang dipakai untuk menggantikan shampoo. Aku masih belum tahu apakah di Indonesia ini ada atau enggak. Kalau misalnya ada, please komen apa nama brandnya, nanti aku bisa coba dan aku akan review. Istilah yang selanjutnya adalah refresh rambut, yaitu membuat rambut keriting kalian menjadi bagus lagi tanpa harus keramas. Untuk refresh rambut ini dilakukan di hari kedua, 3, 4, dan seterusnya. Karena di hari pertama kalian keramas, kemudian kalian styling rambut kalian, dan di hari yang selanjutnya kalian tinggal refresh rambut. Yaitu cara yang kalian lakukan untuk membuat rambut keriting kalian itu bagus lagi tanpa harus keramas. Aku juga udah bikin videonya cara untuk refresh rambut, silahkan kalian tonton. Aku akan taruh linknya di deskripsi. Istilah yang selanjutnya adalah rinse, yaitu membilas rambut kalian setelah kalian melakukan keramas. Untuk rinse ini sendiri biasanya orang-orang menggunakan bahan-bahan tertentu, misalnya kayak apple cider vinegar untuk membilas rambut mereka setelah keramas. Ada tujuan sendiri dengan melakukan rinse ini, yaitu dengan tujuan untuk membuat kutikula di rambut yang high porosity itu lebih tertutup sehingga rambut mereka tidak terlalu kering. Ada juga dengan menggunakan air cucian beras untuk rinse di rambut mereka. Jadi ada banyak banget sebenarnya DIY untuk teknik rinse, yaitu membilas rambut mereka setelah keramas. Istilah yang selanjutnya adalah air dry, yaitu teknik untuk mengeringkan rambut keriting kalian dengan cara alami, yaitu tanpa menggunakan
heat atau pengering rambut atau alat apapun, tapi mereka mengeringkan rambutnya dengan cara alami, yaitu dibiarkan begitu saja dan kering begitu saja. Itu yang dimaksud dengan air dry. Istilah yang selanjutnya adalah transisi. Untuk istilah yang ini aku yakin pasti banyak dari kalian yang udah tahu maksud dari transisi rambut, yaitu kondisi di mana rambut kalian masih dalam proses peralihan dari rambut yang smoothing ke rambut yang asli kalian. Itu dinamakan transisi atau masa transisi atau rambut transisi. Istilah yang terakhir adalah heat atau bisa juga heatless. Heat yang dimaksud di sini adalah alat-alat yang dipakai untuk menata rambut kita, misalnya catokan, pengering rambut, steamer, itu semuanya dinamakan heat. Untuk heatless ini sendiri maksudnya adalah tidak menggunakan produk-produk seperti yang tadi aku sebutkan, misalnya catokan, steamer, terus pengering rambut. Tidak pakai semua itu, namanya heatless. Kadang ada beberapa tutorial yang mereka menyebutkan heatless curls tutorial atau heatless wave tutorial. Itu maksudnya adalah tutorial untuk membuat rambut keriting tanpa bantuan catok, atau tutorial untuk membuat rambut menjadi bergelombang tanpa bantuan catok. Jadi mereka biasanya menggunakan alat-alat yang tidak merusak rambut. Itu yang biasanya disebut dengan heatless. Oke teman-teman, itulah tadi istilah-istilah untuk kalian yang masih pemula, dan istilah-istilah ini sering banget aku mention atau sering aku sebut di setiap video aku dan juga di video-video orang lain yang mereka menjelaskan tentang rambut keriting. Aku harap teman-teman mendapatkan suatu informasi yang kalian butuhkan. Dan kalau ada teman-teman yang mau request atau kalian punya ide-ide yang bisa aku bikin videonya, silahkan kalian komen, bantu aku, kasih aku ide untuk bikin video-video tentang rambut keriting. Oke teman-teman, aku rasa itu aja video aku kali ini. Semoga video aku bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye!